Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Jelandi Manurung dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S24031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman fungsional kami. Di sini kami disuruh untuk membuat program yang berupa tipe bentukan date. Tipe ini terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Kita langsung ke codingannya. Di sini ada definisi tipe data. Pada definisi tipe data ini mendefinisikan struktur tanggal yang memiliki 3 atribut, yaitu DD untuk hari, MM untuk bulan, dan YY untuk tahun. Dan di sini menggunakan driving show sehingga data bertipe date dapat langsung ditampilkan. Kemudian pada fungsi selektor, fungsi ini untuk mengakses masing-masing atribut dari tipe date. Pada fungsi D ini mengambil nilai hari atau DD dari suatu date. Kemudian pada month mengambil nilai bulan atau MM dari suatu date. Kemudian pada year ini mengambil nilai tahun atau YY dari suatu date. Pada fungsi konstruktor, fungsi ini membentuk tipe data baru dari 3 input, yaitu hari, bulan, dan tahun. Terus kemudian pada fungsi next day ini mengambil tanggal berikutnya dari date yang diberikan oleh si user, yang diinput oleh si user. Terus memeriksa apakah tanggal tersebut adalah akhir bulan atau tahun dan menyesuaikannya. Jika bulan Februari dan tahun kehabisan, mengatur 29 hari. Kemudian mengganti bulan jika akhir bulan dan tahun jika akhir tahun. Kemudian pada fungsi yesterday ini ini adalah fungsi untuk mengembalikan tanggal sebelumnya dari date yang diberikan, dari date yang sudah diinput si user. Jika tanggal berada di awal bulan atau tahun, maka fungsi ini akan mengurangi bulan atau tahun sesuai struktur atau logika pada kalender. Kemudian pada fungsi add day, fungsi ini menambahkan n menambahkan n hari pada tanggal tertentu. Ini menggunakan rekursi dengan memanggil next day hingga jumlah hari yang ditambahkan atau n habis. Kemudian pada fungsi subday, fungsi ini berfungsi untuk mengurangi n hari dari tanggal tertentu, dan ini juga menggunakan rekursi dengan memanggil yesterday hingga n-nya habis. Kemudian pada fungsi next month, ini untuk menambahkan 1 bulan ke date-nya. Jika bulan sudah mencapai 12 atau Desember, maka akan kembali ke 1 Januari dan menambahkan 1 tahun dengan menambahkan 1 tahun. Kemudian pada fungsi pref month, fungsi ini untuk mengurangi 1 bulan dari date, dan jika bulan sudah mencapai 1 atau Januari, maka akan kembali ke 12 Desember dan mengurangi 1 tahun. Kemudian pada fungsi add month ini, fungsi ini untuk menambahkan n bulan ke tanggal dengan menggunakan rekursi dengan memanggil si next month, kemudian dengan memanggil si next month hingga n-nya habis. Pada fungsi submonth, kemudian pada fungsi fungsi submonth, yaitu berfungsi untuk mengurangi n bulan dari tanggal. Ini juga menggunakan rekursi dengan memanggil pref month yang tadi, hingga n tersebut habis, n-nya habis. Kemudian pada fungsi add year, pada fungsi ini cuma menambahkan n tahun ke tanggal, sejumlah n tahun ke tanggal. Kemudian fungsi sub year, pada fungsi ini yaitu untuk mengurangi n tahun dari tanggal dan perlakuan khusus jika n melebihi tahun yang tersedia, atau tidak turun di bawah 1. Kemudian pada fungsi perbandingan tanggal, is equal,
Ini merupakan fungsi perbandingan tanggal ini semua sampai is next. Oke, pada fungsi is equal ini pada fungsi is equal ini yaitu berfungsi untuk memeriksa apakah dua tanggal tersebut sama. Kemudian pada fungsi is not equal ini merupakan negasi dari is equal atau lawan dari is equal, itu memeriksa apakah dua tanggal itu tidak sama. Kemudian pada is next ini memeriksa apakah D1 adalah hari setelah D2. Ini memeriksa apakah si D1 yang sudah diinput ini adalah D2 hari sebelum D2. Kemudian pada is next ini memeriksa apakah D1 adalah hari setelah D2. Is next adalah memeriksa apakah hari setelah next ya. Oke, pada fungsi is next ini memeriksa apakah D1 tersebut adalah hari setelah D2. Kemudian pada fungsi is before ini memeriksa apakah D1 sebelum D2 sebanyak n hari. Is before. Is before ini memeriksa apakah D1 adalah hari sebelum D2. Kemudian pada is before ada n-nya. Pada is before ini memeriksa apakah D1 sebelum D2 sebanyak n hari. Kemudian pada selanjutnya pada si is next ada n-nya. Is next ini memeriksa apakah D1 sesudah D2 sebanyak n hari. Kemudian pada fungsi is kabisat ini memeriksa apakah satu tahun adalah tahun kabisat. Memeriksa pada ruang lingkup 1 tahun itu apakah tahun itu kabisat atau tidak. Karena ini pakai fungsi boolean true false. Kemudian pada mount 30 ini memeriksa apakah satu bulan tersebut 30 atau 31 hari. Ini juga pakai boolean. Ya. Dan pada mount 31 pokoknya mount 30 dan mount 31 ini memeriksa apakah bulan tersebut memiliki 30 atau 30 hari atau 31 hari. Kemudian pada fungsi main IO input output. Fungsi ini membaca tanggal D1, D2 dan N. D1, D2 dan D1, D2, M1 membaca. Ini fungsinya untuk membaca tanggal yang dari inputan pengguna. Membaca data dari inputan pengguna. Dan menampilkan di sini juga menampilkan berbagai operasi pada D1, D2, next day, yesterday, day, subday, dan sampai is next n. Kemudian saya akan coba untuk menjalankannya di terminal. Kita perkecil dulu sedikit. Oke, kita akan mencoba menjalankannya. Kita masukkan datanya atau inputannya seperti pada modul untuk mencocokkan outputnya apakah sama atau tidak. 11.2000 terus 11.2000 21 21 21 2001 2001. Oke, kita akan cocokkan sebentar. Kita bagi dua aja ya. Ini
D1-nya 11 2000 sama ya, 2000 N-nya 1, next D-nya jadi 2, MM-nya 1, YY-nya 2000, yesterday-nya 11 2000, jadi 11 2000, yesterday D1-nya itu 31 12 1999 ya, sampai kita cari next N-nya D1 false true false true true false 199. Oke, setelah saya cocokkan ini sama dengan sesuai yang diharapkan pada modul. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata atau kekurangan penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.